ini selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan seluruh keluarga. Semoga hari ini semuanya sehat ya, karena hari ini adalah selain sosialisasi juga kita ada health talk ya. Kita undang juga narasumber dari eksternal yang sangat expert di bidangnya. Nah, kali ini selamat bergabung dalam sesi webinar series dengan topik pencegahan dan penanggulangan IPS di tempat kerja. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber yaitu Ibu Inge Papana, Ibu Ratna, dan Pak Tom yang sudah hadir di head office, dan juga rekan-rekan semuanya yang berada di online ya, bergabung. Dan webinar ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran serta komitmen kita semua dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan bebas stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS, gitu ya. Kita tahu bahwa di tempat kerja bukan hanya ruangan untuk aktivitas, tetapi juga ruangan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan seluruh pekerja. Perkenalkan, saya Fitrisya Gipuanti, saya atau biasa dipanggil dari Human Resources. Hari ini saya akan memandu sekali kita masuk akses aja juga. Baik, nah sebelum kita mulai, boleh kita berdoa dulu ya rekan-rekan semuanya. Jika saya lebih berdoa dulu. Selamat siang, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah berkenan untuk membimbing kami dalam penyelenggaraan sosialisasi dan juga contoh dengan topik pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Kami bersyukur bahwa kami boleh berkumpul di tempat ini baik secara offline maupun offline. Semoga kegiatan hari ini boleh menjadi koridor jadi rahmat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan dan juga keluarga. Dan kami mohon agar memberkati juga kami bekerja dan semua keluarga ada aktivitas kami bermanfaat bagi banyak bangsa kami. Lebih juga kepada memberikan perlindungan yang kerja juga bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang bekerja di sini. Terima kasih. Baik, kita akan mulai ya, boleh next slide, bisa. Oke. Nah, sedikit perkenalkan dulu. Kita kan seperti ada dua, namun bisa diperkenalkan di sini. Ibu Ratna Indra Indonesia, beliau adalah Community Organization Penanggulangan HIV/AIDS. Jadi, Bu Ratna ini adalah pakarnya mengenai penanggulangan HIV/AIDS. Nah, cuma di kerja ya, di banyak kali lebih fokusnya di Jakarta ya untuk areanya ya. Dan beliau juga koordinator layanan komprehensif berkesinambungan di Subdinkes Jakarta Timur. Kemudian Ketua Pada Peduli AIDS atau WPA, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Kemudian beliau juga Ketua District Task Force Community System Strengthening Human Rights, JPC PKBI Jakarta Utara, dan juga sekarang sebagai Professional Officer ya di PKBI. Apa itu PKBI? Nanti surat akan menjelaskan secara detailnya ya. Nah, selain dari Ratna, kita juga ada narasumber internal yaitu Ibu Papana, Desperation Senior Manager. Nanti Bu Inge akan menjelaskan mengenai polisi kita ya, polisi terkait SDH sendiri terkait penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Nah, next slide, Manisa. Nah, next slide. Nah, kita ada ini ya, exam official sama corona. Apa sih exam official sama corona ini? Jadi ini adalah salah satu channel ya bagi karyawan yang ingin berkomunikasi dengan HR, tapi juga bukan satu upaya kami untuk peningkatan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan. Jadi silakan teman-teman yang belum tergabung dalam WhatsApp group di masing-masing PT bisa berkontak ke nomor tersebut dan kami akan masukkan ke dalam BAG di masing-masing PT. Nah, saat itu, karena ini sesinya health, jadi saya juga perkenalkan kembali, kita ada medical doctor di SKH Group, melayani juga untuk seluruh teman-teman yang ada di cabang, karena cabang, itu ada Dr. Sriwati Asyaf dan juga Dr. Rupita Wijaya. Terus untuk teman-teman yang ada di Jakarta, bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Sriwati.
politik SBH ya, lokasinya di Pulau Gadung. Baik, karena tapi teman-teman ya memfasilitasi karyawan ikut konsultasi terkait permasalahan pekerjaan maupun dengan keluh kesah. Kami ada satu channel lagi yaitu ini buat teman-teman yang di cabang gitu ya. Bisa lihat di sini ada ini distribusi harian harga model sebuah ya. Ada seperti 2024. Silakan bisa memanfaatkan channel ini baik offline maupun online ya, jadi bisa dijangkau juga. Next. Nah, jangan lupa juga untuk follow ya sosial media kita di sini. Dan termasuk salah satunya beberapa waktu kita juga ada media TikTok juga ya. Jadi silahkan juga nanti kita silahkan masuk follow kami semuanya. Nah, untuk people activity yang ada di partner Bapak Ibu, bisa juga di email ke recruitment, Bapak dan juga tadi WhatsApp tadi ya, bisa juga di-share di sana. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin share tentang people di kita. Oke, next. Oke, nah tanpa berlama-lama, nah izinkan sebelum mulai saya coba sampaikan juga urutannya dulu ya. Pertama itu pemaparan sekaligus sosialisasi tentang SDH policy, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dari Ibu Inga, kemudian pemaparan materi dari narasumber dari Ibu Ratna, dan juga nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, silakan teman-teman yang tanya jawab bisa tanya jawab di sesi akhir atau mungkin kalau Bu Ratna terkenan bisa langsung ya Bu Ratna. Nah, oke, kita mungkin sesi foto dulu yang baik untuk rekan-rekan di online boleh diaktifkan kameranya masing-masing dan juga dengan backgroundnya ya. Bisa dibantu untuk klik, Bayu. Silakan. Jadi bisa diaktifkan kameranya biar nanti kita akan posting ya ke sosial media kita. Hati-hati yang lagi dalam perjalanan ya. Baik, oke. 1, 2, 3. Oke, next slide. Oke, 1, 2, 3. Cukup, Bayu. Sudah, satu kali lagi. Kita harus mulai. 1, 2, 3. Cukup? Lagi? Cukup. Baik. Ya, oke, thank you. Baik, ini tanpa berlama kita masuk ke sesi yang pertama ya. Oke, nah, ya kita tahu bahwa pesan 2024 ya? Iya, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, jadi merumuskan policy tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Nah, nanti secara detailnya kita akan undang Ibu Inga Fatmana, Industrial Manager, untuk memberikan pemaparan lanjut ya, apa mungkin perusahaan terhadap penanggulangan, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini. Silakan Inga untuk memulai sesi kali ini. Silakan. Makasih ya Mbak Rere. Ya, selamat sore rekan-rekan yang ada di Rawasumur dan juga untuk rekan-rekan yang ada di online ya. Selamat sore semuanya. Selamat pagi ya. Kita biasa selalu pagi ya. Semangat pagi. Oke, seperti yang tadi Mbak Rere sampaikan bahwa di sini saya mau menyampaikan mengenai komitmen SGH ya terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Ya, mungkin yang rekan-rekan ketahui ya, bahwa SOHO itu sangat konsen. Apalagi mungkin kalau yang sudah baca email ya, bahwa kami
bahwa Soho sangat konsen dengan hak asasi manusia. Seperti yang tadi Mbak Rere sampaikan mengenai kebebasan orang untuk bekerja, inklusi ya Mbak Rere tadi ya. Jadi maka itu Soho sangat berkomitmen mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Untuk policy ini ada di dalam web, karena apa? Supaya seluruh karyawan maupun masyarakat luas mengetahui bahwa Soho atau SGH Group sangat konsen mengenai hal ini. Selain di dalam policy yang kami taruh dalam web SGH, kami juga menaruh di dalam PKB PTSIP yaitu pasal 35 ya. Pasal 35, lalu ada di PPG itu di pasal 36, dan juga di PT UHN, di PT UHN, itu boleh mungkin lihat yang di pasalnya itu aja. Pasalnya PKB PT SIP. Yang sebelumnya Mbak Anis. Ini isinya mirip ya rekan-rekan. Terlalu besar Mbak Anis. Jangan dikit. Oke. Jadi HRD dan HSE ya Pak Masoni ya. HSE itu bekerja sama dalam menyusun policy supaya apa? Supaya kita sebagai karyawan tuh aware ya bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS di tempat kerja itu sangat perlu, sangat penting. Di sini perusahaan menyediakan program pendidikan HIV atau AIDS bagi semua karyawan yang dikelola oleh Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Ya Pak Sony ya, betul ya Pak ya. Jadi memang suka ada program-program itu ya Pak ya, yang disampaikan pada saat meeting P2K3. Lalu setiap karyawan wajib menjalankan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk mencegah pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS. Jadi ya itu salah satunya kan kita menyediakan program pendidikan tentang HIV atau AIDS dan perusahaan menyarankan agar seluruh karyawan wajib menjalankan prosedur kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ya ini sih kita bukannya kita mendoakan ya supaya ada karyawan yang terpapar atau terkena HIV bukan, tetapi setidaknya apabila ada salah satu karyawan yang terpapar ya, mereka tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati atau tadi yang Bu Ratna bilang tidak usah apa Bu Ratna yang tadi Bu Ratna bilang tidak usah down ya. Ya, karena sekarang sudah banyak program dari pemerintah ya Bu Ratna ya. Dari pemerintah supaya orang yang terpapar akan mempunyai umur yang panjang. Gitu ya tadi Bu Ratna ya. Saya sempat ngobrol ya. Jadi apabila sampai ada karyawan yang terpapar HIV/AIDS, wajib menginformasikan status kesehatannya pada perusahaan. Jadi status kesehatannya ya, supaya kami tadi kan mungkin perusahaan bisa bekerja sama dengan contohnya dengan Bu Ratna supaya bisa membantu ya Bu ya, membantu melakukan Bu tadi seperti misalnya minum apa tadi minum obat itu ya Bu ya, jadi bisa berumur panjang. Lalu untuk karyawan dengan HIV/AIDS berhak atas perlakuan yang sama dengan karyawan lainnya, sehubungan dengan kesempatan kerja, hak promosi, pelatihan atau kondisi lain dan hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Jadi nggak usah khawatir ya rekan-rekan sekalian ya. Lalu berhak untuk terus bekerja selama karyawan tersebut secara medis mampu memenuhi standar kerja. Tadi juga saya sempat ngobrol sama Bu Ratna ya, kalau memang nggak ada masalah dengan penyakit yang lain, jadi masih tetap bisa bekerja, gitu ya Bu ya. Termasuk kondisi dan kehadiran karyawan tersebut di tempat kerja dan tidak mempengaruhi prestasi kerjanya serta prestasi rekan kerja lainnya. Jadi nggak usah khawatir, gitu ya. Lalu berhak untuk pelayanan kesehatan kerja yang sama dengan karyawan lainnya.
Jadi nggak usah khawatir, misalnya untuk apa, MCU atau pelayanan kalau di kantor kami ada klinik Bu, di sini di PG6. Jadi nggak usah khawatir jika HIV bukan disebabkan karena perilaku atau gaya hidup karyawan. Jadi, nanti kan Bu Ratna akan menjelaskan ya Bu ya, kenapa orang bisa tertular ya. Jadi, lalu berhak atas perlindungan dari tindak dan sikap diskriminatif. Mungkin yang rekan-rekan ketahui ya, bahwa kami juga kan, belum lama, tadi mengenai hak asasi manusia, di mana di situ juga, kita sangat menekankan kita nggak boleh ada diskriminasi, jadi di sini pun juga sama terhadap karyawan yang terkena HIV/AIDS. Lalu yang ke F, wajib menginformasikan pada perusahaan mengenai status HIV-nya jika pekerjaan yang dilakukan menimbulkan potensi resiko terhadap penularan HIV. Jadi yaitu harus apa sih namanya menginformasikan ke perusahaannya Bu, dan nggak usah khawatir apabila ada karyawan yang terpapar, perusahaan pasti akan merahasiakan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir atau nggak usah takut ya rekan-rekan ya. Oke, lanjut ya terus. Terus. Oh, sorry, yang PP yang bawah. Lagi yang PP. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, mungkin yang paling bawah, perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis dan catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait dari karyawan dengan HIV/AIDS sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi nggak usah khawatir ya rekan-rekan ya, karena contoh ya, MCU saja, hasil MCU yang mengetahui hanya karyawan dan orang HR yang handle MCU. Jadi perusahaan sangat merahasiakan semua itu. Oke, saya rasa sih dari kami hanya sekian, di mana rekan-rekan harus mengetahui bahwa itulah komitmen SGH terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja. Terima kasih. Solusinya kita biar yang belum pernah lihat solusinya bisa seperti apa gitu ya. Share sekalian ya Bu Ina ya, solusi seperti apa, tapi intinya sama ya Bu, tentang seperti di PKB maupun di PP ini. Bentar ya. Oke, yang di online apakah sudah oke ya? Sudah ya, oke. Ini adalah policy kita, kebijakan kita tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Jadi ini selalu diperbaharui juga di terakhir di 11 November 2024 ya. Ini dari paparan Budina, ini juga dengan manajemen yang berbeda ya, semuanya ya. Baik, ya rasanya sudah clear. Nanti ini bisa juga dicek juga di prosedur, juga ada ya di OneDrive juga ada ya. Ada yang tanya langsung, bisa juga ke Bu Inga dan Ibu Siskaryana. Baik, tanpa berlama-lama kita persilahkan Ibu Ratna untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam lingkungan keluarga berencana Indonesia. Saya ada di Pondok dalam Utara. Juga yaitu Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dan kami memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV/AIDS. Dan saat ini PKBI itu mendapatkan dukungan dari donor, yaitu dari Global Fund, dan juga SSR-nya kita di bawahnya PKBI DKI yang ada di tingkat provinsinya. Kita tentang program kita dari dari Kemenkes kita itu punya komitmen ending AIDS itu ada pada tahun 2030. Tapi nanti kita lihat datanya sampai 2024 kasus yang ada di kita itu seperti apa, HIV yang ada di Indonesia. Apakah nanti akan tercapai di 2030 kita mencanangkan bahwa ending AIDS kita di tahun 2030. Dan melalui dukungan ini PKBI Jakarta Utara menjalankan program CSSHR dan program ini di bawah koordinasi PR yaitu di Indonesia AIDS Coalition atau kita sebut dengan IAC. Nah, alur webinar kali ini adalah tentang situasi yang ada di Indonesia, HIV perkembangannya dari tahun ke tahun seperti apa, dan upaya pemerintah terhadap penanggulangan HIV, tujuan dan hasil yang diharapkan dari pertemuan kita pada siang hari ini, sama yaitu HIV dan AIDS itu dampaknya apa sih, seperti yang disampaikan sama Bu Inga tadi kan, dampaknya apa terhadap tenaga kerja sendiri atau dengan lingkungan mungkin dari bagian yang mungkin tadi Bu Ima kita ngobrol, kalau dari orangnya yang dari produksi seperti apa ya gitu kan, bisa gimana cara penularannya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, latar belakangnya kenapa HIV ini kita perlu concern pemerintah itu concern terhadap HIV karena HIV ini secara usia itu usia produktif yang positif lebih banyak, itu 20 sampai 49 tahun itu yang paling banyak di kita sebesar 86,4%, sementara untuk data AIDS-nya itu umur juga sama di 20 sampai 49 tahun itu sebesar 85%. Ini kumulatif dari tahun 2010 sampai 2019. Dan Yayasan Kusuma Buana kita melakukan survei bahwa di tes HIV selama 6 tahun ini dari tahun 2013 sampai 2019 yang dites itu sebanyak 23.000, yang positif HIV adalah 85 orang. Dan yang terbanyak adalah memang laki-laki. Dan pada beberapa sektor, yaitu di pelabuhan, konstruksi, dan transportasi yang kita lakukan survei. Di tahun 2021, Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa jumlah AIDS tertinggi berdasarkan latar belakang, pekerjaan atau status ditempatin oleh tenaga non-profesional. Nah, urutan pertamanya sebanyak 22.000, dan untuk ibu rumah tangga 19.000. Dan wira swasta sendiri 17.000, petani, peternak, nelayan 6.000, dan buruh kasar 6.000. Dan ini datanya dari tahun 2021. Seperti apa 2022 sampai 2024? Nih. Ini data saya peroleh dari Sudin Kesehatan di Jakarta Timur. Yang ini khusus Jakarta Timur. Karena kita posisinya ada di Jakarta Timur, saya ambil datanya yang dari Jakarta Timur. Pada tahun 2022, ODIF yang kita sebut orang dengan HIV, karena saat ini orang yang HIV tidak mau disebut ODA. Kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dulu sering menyebutnya ODA, sering dengar ODA, orang dengan HIV, dengan AIDS. Tapi orang tersebut tidak mau karena orang HIV kan belum tentu AIDS. Makanya dari tahun 2023 kami menyebutnya dengan ODIF, orang dengan HIV. Tahun 2002 jumlahnya 4.462. 2023 cukup besar lonjakannya, dari 4.000 ke 5.142.
hampir 600 dalam 1 tahun. Ini infeksi baru HIV. Dari 2023 sampai 2024 menjadi 5.481. Berarti dari data tersebut menyebutkan bahwa angka penambahan penderita HIV itu semakin bertambah tiap tahunnya. Waktu kemarin kita juga sebenarnya terima kasih juga kemarin di Hari AIDS Sedunia PT Suhu berpartisipasi memberikan sumbangan nutrisi bagi anak dengan HIV. Awalnya saya ngasih data ke Ibu Inge, kita 74 bulan November itu yang anak dengan HIV AIDS. Pada waktu bulan Desember kita sudah bertambah, Bu. Dari 74 menjadi 78 yang anak yang terinfeksi HIV. Januari kemarin saya mendapatkan sampai Januari kemarin datanya menjadi 80 anak. Jadi setiap bulan aja semakin bertambah. Nah, ini sebenarnya kan tugas kita bersama. Penanggulangan HIV itu bukan tugasnya Komisi Penanggulangan AIDS, bukan cuma pemerintah, bukan juga cuma perusahaan, tapi ini sebenarnya tugas kita bersama untuk menanggulangi HIV. Kan? Dari data tersebut, karena tiap tahun ini bertambah dan ini tidak 1-2, cukup lumayan banyak, apakah program pemerintah yang dari Kemenkes 2030 kita ending AIDS-nya akan tercapai? Gitu kan? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah memberikan informasi terkait HIV/AIDS, terus bagaimana mengurangi stigma dan diskriminasi di tempat kerja. Hasil yang diharapkan adalah peserta memahami informasi dasar HIV, stigma dan diskriminasi dapat teratasi semakin menurun di tempat kerja, mengetahui langkah dampingan apa yang bisa dilakukan apabila di lingkungan sekitar kita menemui ada ODIF. Kalau kita tidak mengetahui informasi yang cukup, kita akan bingung. Saat ini kan masih mitosnya masih banyak kan di masyarakat kita. Situasi HIV yang ada di Indonesia, HIV masuk di Indonesia awalnya tahun 87, ini dulu ada di Bali, kita ditemukan pertama kali, itu ada 6 orang terinfeksi HIV dan 2 yang AIDS. Jadi masuk di Indonesia sejak tahun 87, tahun 90 ditemukan umur 15-49 sebanyak 82%. Tahun 93 ledakan kasus pertama di Indonesia ditemukan 137 kasus HIV dan 51 orang dengan AIDS. Tahun 93. Awal penularan HIV pada ibu ke bayi, kita temukan kasusnya ada pada tahun 95. Penularan melalui transmisi seksual, namun prevalensi HIV-nya itu banyak itu di penjara. Kita di lapas-lapas itu yang apalagi yang laki-laki banyak kita temukan. Prevalensi penularan pada narkotika suntik penasun meningkat 50 kali lipat di tahun 95 sampai 2005. Karena mereka berganti-ganti jarum. Akhirnya Kemenakertrans mengeluarkan keputusan bahwa tentang pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja. Jadi ini sudah ada dari tahun 2024, sudah diatur oleh pemerintah. Dan peraturan pemerintah nomor 75 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ditandatangani. Jadi tahun 2026 Komisi Penanggulangan AIDS mulai dibentuk di tingkat nasional waktu itu. Dan hasil STBP tahun 2011, prevalensi tertinggi adalah penasun, pengguna jarum suntik sebanyak 36%. Jadi cukup banyak waktu itu. Peningkatan ODA dari sekitar 404.000 dari tahun 2010 menjadi 813 di tahun 2014. Jadi lonjakannya cukup tinggi. Gitu kan. Tahun 2017, STBP 2018 mencatat prevalensi HIV 25%. LSL ini adalah laki-laki seks dengan laki-laki, itu 28%. Penasun, pengguna jarum suntik 24%. Waria dan 24,8%
24% waria, 5,3% adalah perempuan pekerja seks perempuan yang kita sebut dengan PSP. Sebenarnya PSP itu yang kita sebut, kalau masyarakat umum mungkin sering menyebutnya PSK, pekerja seks komersial. Itu sebenarnya saat ini itu sudah bisa diturunkan, gitu kan. Nah, dan tercatat di tahun 2023 lebih dari 50.000 kasus baru untuk HIV/AIDS itu ada pada laki-laki 71% dan perempuan 29%. Dan untuk Jakarta Timur itu untuk kasus ibu rumah tangga itu cukup tinggi. Kemarin itu sekitar ada tahun 2022 itu aja ada 400 kasus untuk yang ibu rumah tangga. 455 kasus itu yang khusus ibu rumah tangga saja. Dan itu penularannya kan dari mana, kan banyak kan dari pasangannya, yang berganti-ganti pasangan juga, yang di rumah nggak tahu, akhirnya tertular. Nah, apa sih upaya pemerintah terhadap penanggulangan HIV ini? Yang tadi kita sebutkan ada Kemenakertrans tahun 2024 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja. Ada juga keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 20 tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dalam penanggulangan HIV di tempat kerja. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 44 tahun 2012 tentang pedoman pemberian penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tentang 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pemerintah concern sekali terhadap penanggulangan HIV. Terbukti dari tahun 2024, bahkan dari KPA sebelum di Komisi Penanggulangan AIDS belum dibentuk, tadi KPA kan 2006. Ini Kemenakertrans sudah ada dari tahun 2004. Sorry. Sudah ada tentang pencegahan dan penanggulangan HIV. Dan memang kemarin kami ngobrol dengan Disnakertrans, memang belum semua perusahaan terinformasikan tentang peraturan ini. Dan kami juga terima kasih PT Soho mau berpartisipasi, ada solusinya. Bagaimana sih kalau ada karyawan, ada polisinya, kalau ada yang terinfeksi HIV, gitu kan? Dan itu memang kami akuin belum semua perusahaan. Jadi terima kasih buat PT Soho, tepuk tangan dong buat PT Soho yang sudah melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS, gitu kan? Nah, apa aja sih mungkin banyak yang mungkin belum membaca tentang isinya Kemenakertrans nomor 68 tahun 2004. Mungkin kalau detailnya bisa kita googling nanti. Salah satunya adalah pengusaha dan pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk menggunakan prasyarat untuk rekrutmen atau kelanjutan status pekerjaan atau wajib pemeriksaan rutin. Kan? Tes HIV hanya dapat dilakukan atas dasar sukarela dengan persetujuan tertulis atau kita melakukan ada informed consent dulu, kita ada konseling dulu sebelum ada dilakukan tesnya. Apabila tes HIV dilakukan oleh pengusaha atau pengurus, wajib bagi pengusaha menyediakan layanan konseling dan konselor kepada pekerja sebelum dilakukannya tes HIV. Tes HIV hanya boleh dilakukan oleh dokter yang terlatih. Pasal 6 ada informasi yang diperoleh dari kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan dan perawatan kegiatan lainnya harus wajib dijaga kerahasiaannya sebagaimana data rekam merchant. Tadi juga sudah disebutkan sama Bu Inge, memang kita harus menjaga kerahasiaan. Karena kenapa? Di Indonesia memang stigma dan diskriminasi dengan orang yang HIV memang masih sangat tinggi. Makanya kita harus menjaga kerahasiaannya supaya dia bisa melanjutkan hidupnya, bisa melakukan pengobatannya, supaya bisa bekerja, melanjutkan masa depannya dia. Nah, tadi tentang kebijakan pemerintah, upayanya apa saja terkait penanggulangan HIV. Ternyata sudah banyak yang dilakukan sama pemerintah. Terus kita, apa sih yang harus kita lakukan kalau ada orang sebelah kita? Karena dulu saya 2013 itu memang belum menyangka HIV itu seolah-olah itu masih jauh.
orang yang di luar, karena mitos kita itu kan namanya HIV itu kan penyakit kotor, itu kan masih ada di masyarakat kita sampai saat ini. Nah, tapi ternyata dengan seiringnya waktu, ternyata nggak taunya tetangga dekat kita sudah mulai ada yang terinfeksi, keluarga kita sudah mulai terinfeksi. Nah, ini kan ada pergeseran di sini, jadi kita harus paham, mungkin selesai dari forum ini, Bapak dan Ibu bisa memberikan informasi terdekat, mungkin ke keluarganya terdekat. Jadi untuk bisa mengurangi stigma dan diskriminasi, minimal di lingkungan kita terdekat dulu, gitu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelum saya membahas tentang HIV dan AIDS itu apa, kira-kira udah kan saat ini pasti sering kan HIV AIDS itu udah sering terdengar. Untuk yang di sini udah tahu belum? Apa sih bedanya HIV dan AIDS itu? Begitu tulisnya ada mau memberikan tanggapan. Kalau dari online juga boleh. Iya. Ada yang tahu nggak? Iya. Iya, gitu kan. Apa sih bedanya HIV sama AIDS? Karena kan HIV AIDS itu kan udah sering kita nggak asing kita dengarkan gitu kan. Kalau bedanya apa sih? Ada bedanya nggak sih antara HIV dan AIDS? Ada yang tahu? Oke, terima kasih. Ya, jadi HIV itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Memang benar, itu virusnya kalau HIV. Dan dia virusnya memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri dalam tubuh manusia. Kalau saya boleh mencontohkan untuk lebih gampang pemahamannya, kita tahu kan mesin fotokopi, ibaratnya mesin fotokopi ini adalah virus HIV yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehari bisa fotokopi, menghasilkan fotokopi sebanyak 500 lembar, 1000 lembar, bisa kan? Nah, itu sama dengan virus HIV. Dia bisa menggandakan, mereplika dirinya sebanyak mungkin. Nah, nanti kalau virusnya itu, makanya ada obat, namanya ARV, itu dia menekan pertumbuhan virusnya. Jadi kalau dia minum obat secara rutin, virusnya itu dibikin tidur. Bukan berarti hilang dalam tubuh kita. Jadi seolah-olah mesin fotokopinya tetap on, colokannya listriknya tetap nyala, tapi lagi kondisinya standby. Jadi dia nggak bisa mereplikakan kalau standby off. Nah, tapi begitu dia nggak minum obat, dia langsung nyala lagi, mereplika lagi. Dan yang harusnya dia ada di lini 1 bisa kemungkinan berubah menjadi lini 2. Kalau lini 2 bisa berubah menjadi lini 3. Dan yang di cover oleh pemerintah untuk obat HIV itu adalah lini 1 dan lini 2. Karena untuk yang lini 3 itu sangat mahal sekali. 1 bulannya itu untuk yang lini 3 itu bisa sampai 15 juta ya, Ciko ya. Untuk yang lini 3 obat ARV-nya. Sekitar itu. Kalau makanya yang pemerintah nggak sanggup untuk yang lini 3, jadi lini 1 sama lini 2 yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita harus mempertahankan orang yang minum obat jangan sampai putus obat. Karena kalau udah naik dosisnya semakin naik, sudah tidak di cover lagi sama pemerintah. Gitu. Dan apa itu AIDS? AIDS itu adalah kumpulan beberapa penyakit yang disebabkan oleh turunnya metabolisme tubuh kita. Kalau kita kan kena virus HIV, kekebalan tubuh kita turun. Di sekitar kita ada yang kena TB, kita bisa tertular nggak? Kena flu, tertular nggak? Kita batuk, orang normal, biasanya seminggu, 2 minggu itu udah maksimal batas kita batuk. Kalau orang dengan HIV, batuk bisa berbulan-bulan nggak sembuh. Nggak usah contohnya diare saja. Orang yang HIV, kalau kita kan paling 4 hari udah sembuh, maksimal seminggu kita diare. Kalau orang dengan HIV itu bisa sampai 1 bulan. Sariawan juga gitu kan, kita kecil meremehkan kalau sariawan. Kalau kita minum obat vitamin C dosis tinggi bisa sembuh. Orang dengan HIV tidak bisa. Itu bisa sampai 1 bulan, bahkan lebih. Ini ciri-cirinya seperti itu. Makanya ini adalah gejala AIDS, walaupun ini gejalanya sama penurunan berat badan secara drastis. Biasanya 1 bulan itu sampai 10% dari berat badan sebelumnya.
Tapi kita nggak boleh ngejudge bahwa yang orang kurus HIV, karena orang diabetes aja juga kurus kan, orang TB juga kurus. Jadi kita cuman ini indikator bahwa gejalanya AIDS apa? Diare terus-menerus, pembengkakan pada leher, kelenjarnya, batuk terus-menerus, atau kelainan pada kulit, biasanya ada bercak-bercak hitam di kulit. Nah, penularan, pencegahan, dan cara mendeteksi HIV seperti apa? HIV ada di mana? Kira-kira Bapak dan Ibu tahu nggak? HIV itu di dalam tubuh kita itu di mana aja? Cairan tubuhnya mana aja sih yang bisa menularkan HIV? Air liur. Terus mana aja? Keringat, air liur, keringat. Terus darah. Mana lagi kira-kira? Yang di online Sperma, oke. Jadi, yang nanti Bapak harus dan Ibu tahu bahwa HIV ada di mana di dalam cairan tubuh kita itu cuma ada 4. Selain ini dia tidak bisa menularkan. Yang pertama, benar Bapak tadi, adalah darah. Darah ini dari mana? Adalah transfusi yang tidak aman. Kalau transfusi darah dari PMI kan sudah di screening. Nah, insya Allah dia aman. Tapi kan ada kadang-kadang yang transfusi darah yang tanpa screening, yang darurat, keluarga terdekat, apakah kita bisa menjamin keluarga kita tidak kena HIV? Nah, ini salah satu contoh penularan HIV-nya, ada di darah. Yang kedua tadi benar, ada di cairan sperma. Yang ketiga adalah cairan vagina. Cairan sperma dan vagina ini pertukarannya ada melalui hubungan seksual. Aktivitas sosial yang bisa melakukan dari pertukaran cairan sperma dan vagina. Yang ketiga yang terakhir adalah air susu ibu. Jadi dari keempat ini, air liur bisa menularkan nggak? Keringat juga nggak? Nggak. Jadi yang ada di tubuh kita cuman 4 cairan ini yang bisa menularkan. Selain ibu bapak ini, selain 4 cairan ini tidak bisa menyair. Kalau air liur bisa menularkan, tapi mungkin butuh air liur sebanyak 2 galon baru bisa menularkan. Ya makanya. Nah, sedangkan virus HIV yang perlu Bapak ingat, di luar tubuh manusia, HIV itu tidak bisa bertahan lama. Karena virus HIV itu harus ada inangnya. Jadi nggak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Gitu. Jadi selain 4 ini tidak bisa menularkan HIV. Jadi kalau ibu seumpama cipika-cipiki kan tidak ada pertukaran ini nih. Bisa menularkan nggak? Makan bersama? Nah, kalau sekarang nih seumpama saya bawa teman saya di sini ada yang orang HIV, Bapak Ibu takut nggak? Masih takut nggak? Kok ragu-ragu jawabnya? Ragu-ragu jawabnya ya. Kami tiap hari pekerjaan kami itu bertemu, kita mendampingin orang yang dengan HIV. Alhamdulillah kami berdua saat ini kita selalu rutin tes masih negatif. Kami tiap hari, dari pagi sampai malam kadang-kadang kita dampingin orang yang HIV. Selama kita tidak ada pertukaran 4 cairan ini, tidak mungkin akan tertular HIV. Selain 4 ini, apa aja sih syaratnya? Nah, pencegahan ini nih, penularan HIV adalah kita rumusnya yang kita gampang ABCDE. A apa sih? Abstinen, tidak melakukan hubungan seks karena pertukaran dari cairan vagina sama cairan sperma. Setia sama pasangan, be faithful. C adalah kondom. Kami berbicara kondom di sini kan kemarin Kemenkes sempat diprotes kan, kita sosialisasi tentang kondom, bahwa kondom memang saat ini diakui hanya satu-satunya cara pencegahan HIV selain untuk alat kontrasepsi. Ini juga kami kemarin berusaha mengkomunikasikan dengan Dinas Pariwisata, karena kalau Dinas Pariwisata kepentingannya beda. Dianggapnya kondom adalah sebagai barang bukti. Sedangkan kalau di kesehatan kami
adalah untuk alat pencegahan penularan HIV untuk memutus mata rantai penularan HIV baru. Gitu kan. Nah, ini yang kami lagi koordinasikan di tingkat provinsi, mudah-mudahan ada kebijakan, nanti mungkin ada surat edaran baru tentang hal ini yang diatur. Menghindari penyalahgunaan obat atau no drug, ya ini biasanya yang kita sebut nafsa, karena tadi nafsa kan tinggi penggunaan jarum suntik kita itu sangat tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah turun. Tadi tahun berapa itu tadi kan sempat tinggi tuh lonjakannya sampai 50%. Alhamdulillah dari tahun 2023 mulai turun nih penggunaan, karena pemerintah lagi-lagi pemerintah memberikan ada upaya penanggulangan, yaitu memberikan fasilitas layanan jarum suntik steril ada di setiap puskesmas. Karena kita tadi ada pertukaran jarum suntik berganti-gantian, mereka biasanya kalau pakai narkoba, kita antisipasinya apa? Jangan pakai jarum berganti-gantian sendirian saja. Tapi bukan berarti kita melegalkan dia pakai narkoba. Soalnya saat ini trennya sudah berubah. Yang disuntik tidak hanya narkoba. Sekarang obat HIV-nya itu dia suntikin. Salah satunya yang sering kita temuin, dia pakai Subuxone untuk nyuntik. Bukan sabu lagi yang kita disuntikin, Subuxone dimasukin, disuntik. Karena apa? Sensasi ini ya, itu pun nggak cuman suntik gitu aja, dipamping dulu sampai kena baru dimasukin. Nah, ini terus habis itu meningkatkan yang E-nya education, yaitu mencari informasi yang baik dan benar tentang HIV, cara penularannya, dan IMS. IMS ini infeksi menular seksual. Kan? Karena yang kita ketahui infeksi menular seksual adalah pintu masuknya HIV juga. Nah, tadi selain 4 syarat, ada darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Itu masih ada syaratnya lagi Bapak Ibu. Jadi tidak mudah untuk menularkan HIV. Ya, masih ada prinsip penularannya, harus ada syarat. Kita sering menyebutnya dengan EC ini. Satu exit. Jadi virusnya ini virusnya harus keluar dulu dari tubuh orang yang terinfeksi. Ya. Dan syarat yang kedua adalah survive. Virusnya harus hidup. Kalau mati buat apa? Berarti kan udah nggak bisa menularkan. Kalau seumpama orang HIV, saya ambil darahnya 1 gelas, saya taruh di meja. Besoknya saya kasih ke ibu. Sudah mati, udah nggak bisa menularkan lagi. Karena dia udah pisah dari inangnya, dari tubuh kita, sudah terlalu lama, 5 menit itu mati, Bu. Gitu kan. Nah, Sufyan adalah jumlahnya harus cukup. Nggak bisa kalau cuma darah setetes juga menularkan. Nah, dan yang terakhir adalah enter. Setelah virusnya keluar dari tubuh yang terinfeksi, jumlahnya harus cukup, dan virusnya harus hidup, harus ada yang masuk, yang orang yang kita tularin. Nah, ini syaratnya. Kalau cuma virusnya keluar, hidup, dan jumlahnya banyak, kalau cuma ditaruh di meja, nggak ada yang masuk, nggak juga menularkan. Contohnya kalau yang PMI beresiko, ternyata ini darahnya tercemar nih HIV, kan cuma ditaruh, dimusnahkan saja. Yang mengambil darah nggak akan tertular juga kan. Nah, selain ini ada syarat-syaratnya. Sulit nggak penularan HIV? Tapi kenapa di masyarakat kita itu paling takut dengan HIV? TB sebenarnya lebih mudah menularkan, dari droplet menularkan. Tapi orang lebih takut TB apa HIV? Nah, ini tugasnya kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk merubah paradigma yang sudah terlanjur nempel di masyarakat, mitos yang ada di masyarakat bahwa HIV adalah penyakit mematikan, penyakit kotor. Buktinya apa? Di lingkungan kita banyak anak-anak yang terkena. Gitu kan? Upaya pemerintah apa? Sudah ada program untuk ibu hamil supaya anaknya negatif. Orang tuanya bapak ibunya positif HIV, anaknya bisa negatif saat ini. Karena ada terapi sebelum hamil, dia minum obat dulu. Dan kita kebetulan di DKI Jakarta itu ada pilot project-nya kita. Jadi anak yang mau menikah itu kita harus caten dulu.
kita harus mendapatkan sertifikat nikah itu. Jadi salah satunya adalah tes HIV, screeningnya. Di konseling dulu calon pengantinnya, catinnya. Di konseling, dikasih tahu IMS itu apa, HIV apa, baru dites. Ini soalnya dulu-dulunya kan banyak nih setelah menikah, pada HIV, anaknya melahirkan anak yang HIV juga, karena dia tidak tahu statusnya sebelumnya. Makanya itu pentingnya untuk melakukan tes HIV. HIV tidak menularkan melalui gigitan nyamuk, makan sepiring berdua, bersalaman, cipika-cipiki, tinggal serumah, menggunakan toilet yang sama, pelukan, ciuman. Karena tahun 2008 di Jakarta Timur tuh masih ada kejadian orang HIV-nya sudah meninggal, tapi barang-barangnya semua dibakar. Dan belum lama tahun 2023 kami mendapatkan, dan di Jakarta Timur juga, orangnya sudah meninggal, warganya menolak dimakamkan. Akhirnya kami bantu, 2 hari baru saya berhasil memakamkan jenazah tersebut. Kan miris ya kita gitu kan. Dan kami yang membantu, yang menolong, itu pun kita di stigma. Jangan, oh itu pasti itu teman-temannya berarti dia ya HIV. Jadi kerjaan kami itu juga mengandung resiko. Jadi dianggapnya orang kami juga HIV. Kita datang untuk mengedukasi sampai kita datang ke camatnya segala macam. Akhirnya baru bisa dimakamkan. Dan ini masih ada di DKI Jakarta. Kebayangkan gimana yang di Papua, yang di mana. Nah, tugas kami sangat berat gitu kan. Untuk mengedukasi masyarakat. Nah, di antara foto yang di sini, apakah Bapak Ibu bisa mengenalin kira-kira siapa sih yang kena HIV di sini? Apa yang pakai baju seksi, atau yang itu aki-aki yang pakai peci, atau yang pakai tato, ini pasti orangnya HIV. Bisa kenalin nggak? Tidak bisa. Karena dari kasat mata kita tidak bisa. Sekarang Bu, Pak, orang HIV itu gemuk-gemuk. Jadi udah nggak ada paradigma lagi bahwa orang HIV pasti kurus cungkring, nggak ada. Gemuk-gemuk. Teman kami ada yang minum obat ARV sudah 27 tahun. Dia wanita, positif, suaminya negatif, anak-anaknya semua negatif. Karena dia rajin minum obat. Jadi masih bisa tertolong, masa depannya masih tinggi. Jadi tidak mudah menularkan HIV itu. Bagaimana mengetahui status HIV? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya? Kalau saya nih Bu pengen tahu tes HIV itu kayak gimana caranya? Cuman satu-satunya kita. Jadi kalau kita dari sisi tadi kan dari foto nggak bisa kan? Nggak bisa mengetahui bahwa oh si A, si B. Apakah Bapak Ibu menjamin bahwa kita yang ada di ruangan ini bebas HIV? Tidak ada yang bisa menjamin. Satu-satunya cara adalah cuma dengan tes darah atau yang kami sebut dengan VCT. Gitu kan. Nah, ini fase-fasenya HIV menjadi AIDS. Ada yang kita namakan dengan Windows period. Itu biasanya 3 sampai 6 bulan, tapi biasanya 3 bulan saja. VCT yang kita lakukan, reagen yang itu adalah yang bisa mendeteksi. Jadi orang kena itu tuh 3 bulan. Karena apa? Kenapa kita batasnya 3 bulan? Karena hari ini kita terinfeksi HIV, hari ini juga kan kita bisa menularkan orang HIV. Tapi di VCT belum tentu, dia masih negatif. Karena apa? Antibodinya belum terbentuk. Antibodinya terbentuk setelah 3 bulan. Makanya di VCT dia baru bisa. Kalau orang yang kita ragu-ragu, seumpama saya Bu, saya habis melakukan yang beresiko, perilaku yang beresiko seumpama. Saya hari ini mau tes, negatif, jangan senang dulu. 3 bulan berikutnya kita tes ulang. Kalau negatif, alhamdulillah berarti kita aman. Karena apa? Kalau kita terinfeksi HIV, itu antibodi kita baru terbentuk setelah 3 bulan. Dan VCT dengan tes darah kita baru bisa terdeteksi. Karena reagen kita itu baru cuman bisa mendeteksi dari antibodi kita. Jadi sebelum 3 bulan dia masih
dalam kalau bahasa orang awam inkubasi ya 3 bulan. Makanya kenapa kita ke dampingan kami yang di perempuan pekerja seks mau LSM, kita rutin melakukan tes HIV selama 3 bulan. Tiap 3 bulan kita tes terus supaya dia kan karena dia kan tamunya kan ganti-ganti ya, dan dia kan tidak tahu ketularan atau tidak. Jadi kita melakukan tes selama 3 bulan. HIV positif bisa sampai 3 sampai 10 tahun. Nah, AIDS ini bisa 1 sampai 2 tahun. Kadang-kadang kami menemukan itu sudah parah, dia HIV, nggak mau berobat, 1 tahun kemudian IO-nya infeksi oportunistiknya sudah banyak. Penyakit kemarin saya menemukan, pernah dampingan saya temuin masih sehat pada waktu itu, cuman kulitnya aja yang menghitam, nggak mau tes, nggak mau minum obat. Kita bujuk ke puskesmas, nggak mau. 1 tahun kemudian kita temukan dalam kondisi sudah nggak berdaya, itu mulutnya mohon maaf, udah penuh dengan sariawan dan dia ada TBC juga. Akhirnya kita obatin dulu penyakitnya sebelum kita masuk obat HIV, 2 minggu kemudian dia berulang. Tidak tertolong lagi. Nah, ini kan berarti kita terlambat, padahal kita sudah upaya, tapi memang ya pasiennya yang tidak mau. Gitu kan. Orang yang terinfeksi HIV, kenapa sih kayak seperti tadi yang saya ceritakan, nggak mau dia berobat HIV? Karena apa? Banyak orang yang terinfeksi HIV itu merasa sehat. Karena kan belum banyak virusnya mungkin ya, jadi dia masih mungkin baru sedikit. Nah, setelah tadi kan 1 tahun, 2 tahun, semakin banyak, semakin turun metabolisme tubuhnya, baru menjadi AIDS. Nah, tapi kalau baru kita temukan, dia merasa sehat. Enggak, aku nggak merasa sakit kok, karena dianggapnya HIV itu sakit. Makanya orang HIV tidak mau disebut penderita. Enggak, saya nggak menderita, saya merasa sehat. Gitu. Makanya kami menyebutnya ODIF. Ya. Merasa sehat, nggak mau. Gitu kan. Orang tidak tahu terinfeksi HIV, bahwa dirinya terinfeksi HIV karena nggak dites. Kalau nggak dites kan karena nggak ada gejala apapun. Kalau orang flu, pasti pilek. Kalau TBC mungkin dia batuk-batuk, oh ini ada mungkin suspek TB ada gejalanya. Kalau HIV kan nggak ada, gitu kan. Tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang ini sudah terinfeksi HIV atau belum. Faktanya, obat untuk menekan virusnya sudah ada, tapi tidak bisa menyembuhkan HIV. Semua orang beresiko mengetahui status lebih baik daripada tidak. Pengobatannya seperti apa? Pengobatannya untuk membunuh virus sampai saat ini di WHO belum menemukan, ini belum ada yang menemukan satupun obat yang bisa untuk membunuh virus HIV. Yang ada saat ini adalah ARV, yaitu antiretroviral virus, hanya untuk menghambat perkembangbiakannya. Jadi dia ditekan sampai virusnya tersupresi, dia tidur virusnya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi tetap nyolok ini mesin fotokopinya, tapi masih standby. Begitu dia putus obat, dia akan bangun kembali. Udah tidur nih dia nih, minum obat nih ARV, udah tidur. Terus dia telat nih, malas gue bosen minum. Nggak minum obat, 1 bulan, dia muncul lagi, bangun lagi. Dan dia sudah berubah wujud lagi. Karena virus HIV itu pinter, Bu. Gitu kan. Sekarang contohnya virus HIV kita seumpama pakai kerudung merah, kebetulan nggak ada yang pakai kerudung merah kan di sini. Pertama kita kena virus kerudung merah, kita kasih obat ARV-nya lini 1 seumpama. Nah, jadi tubuh kita mengenalin kan, oh kalau ada virus Roma kita lemahkan, yang pakai kerudung merah kita lemahkan. Ternyata dia nggak minum nih sebulan, 2 bulan, dia lost to follow up, nggak minum obat, akhirnya obatnya virusnya bangun lagi dong. Nah, tapi obatnya yang lini 1 kan cuma mengenalin dia pakai yang kerudung merah. Dibiarin sama dia, merasa itu bukan musuhnya dia. Dia sudah berubah bentuk jadi kerudung kuning seumpama. Nah, itu akhirnya dia menjadi ke lini kedua. Jadi obatnya harus diganti sama dokter. Tuh. Makanya kenapa orang HIV
itu harus tepat waktu. Makanya sebenarnya pendamping kami itu ada kayak pemantau minum obat. TB kan ada PMU-nya juga, HIV juga. Jadi kalau mereka itu nggak cuma obat jantung, Pak, Ibu. Kalau obat jantung kan juga nggak boleh telat kan. Jam 12, jam sekian harus minum. Sama. HIV juga gitu. Kalau dia minumnya jam 7 malam atau jam 8 malam yang sudah ditentukan sama udah kesepakatan sama dokter, jam 8 malam harus minum terus. Nggak bisa hari ini jam 8, besok jam 10, besoknya pagi, acak-acakan, nanti dia resisten sama obat. Nggak bisa juga. Jadi harus tepat waktu. Makanya biasanya dari LSM itu mendampingi kita itu sampai 3 bulan. Begitu diketahui dia statusnya positif, kita dampingin sampai 3 bulan. Nah, kalau ARV tadi, ini kan pengobatan untuk orang yang sudah positif HIV-nya. Ada nggak sih upaya pemerintah buat orang yang belum positif nih? Nah, ada yang kita sebut dengan PrEP. Kalau ARV itu orang yang sudah positif HIV, kalau PrEP ini adalah yang negatif hasilnya, VCT-nya dia negatif. PrEP ini adalah profilaksis, obat yang diminum orang yang beresiko tertular HIV untuk mencegah penularan HIV-nya melalui hubungan seks atau menggunakan narkoba. PrEP dapat menghentikan HIV agar tidak berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. PrEP sangat efektif dalam mencegah HIV bila dikonsumsi sesuai indikasi. Laki-laki dan perempuan cara minumnya berbeda karena kalau perempuan kita ada hormonal, kalau perempuan harus diminumnya tiap hari, contoh. Kalau laki-laki kalau mau berhubungan seks aja baru diminum. Nah itu. Jadi memang harus dalam pantauan dokter, biasanya dikasihnya tiap bulan obatnya. Nah, tadi kalau positif ada ARV, negatif ada PrEP. Tapi saat ini pemerintah hanya memberikan, ada syaratnya juga ini PrEP bisa. Cuman 5 populasi kunci, kita sebutnya 5 popkun ini. Karena kita pemerintah belum bisa nih menyediakan PrEP untuk semua masyarakat. Kalau saya nih seumpama karena tidak beresiko, saya minta ke puskesmas minta PrEP nggak akan dilayanin. Gitu. Karena apa? Mereka berpotensi tinggi penularannya. Pekerja seks perempuan beresiko nggak? Beresiko. Laki-laki seks laki-laki beresiko juga. Transgender, penasun, pengguna jarum suntik tadi, dengan pasangan resiko tinggi, yaitu seseorang yang memiliki pasangan dengan faktor resiko tinggi atau tertular HIV. Jadi sama kayak suaminya positif, istrinya enggak, istrinya harus minum PrEP. Yang suaminya yang positif minum ARV, istrinya minum PrEP. Itu. Sampai di sini sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan tentang apa itu HIV, perbedaannya HIV dan AIDS, tentang pengobatannya, dan cara penularannya, cara pencegahannya. Ada yang ditanya? Oke. Sama-sama. Dengan tadi yang masalah misalnya nih ada salah satu orang gitu ya, dia kayaknya tuh kayak tadi dokter bilang kan dia misalnya habis melakukan hal yang beresiko tinggi untuk infeksi HIV, infeksi dan lain-lain. Terus pas dicek darahnya kan dia nggak masih negatif karena udah 90 3 bulan kamu bisa positif karena mungkin virusnya lagi berkembang biak di dalam tubuh. Nah, kalau bukan orang-orang yang 5 orang ini kan berarti dia nggak bisa dapat PrEP kan? Iya. Semisal dia PrEP sendiri gitu, bisakah itu diminumnya hanya sampai 3 bulan? Karena batas waktu 3 bulan dia biasanya nanti akan keluar hasilnya positif atau negatif atau sudah positif, atau diminum untuk PrEP-nya itu dalam jangka waktu yang ditentukan dokter misalnya 6 bulan seperti TB atau gimana? Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau orang ada prinsip gini, saat ini seumpama saya siang ini melakukan hubungan yang beresiko,
lakukan nih hari ini jam 1, ini jam berapa? Jam 3 sore melakukan. Dengan orang seumpama kita udah langsung putusnya yang positif lah ya, kita melakukan. Hari itu juga, jam 3 itu juga, virus sudah, HIV ada di masuk ke tubuh kita. Dan hari itu juga, detik itu juga sudah bisa menularkan ke orang lain. Virus HIV-nya. Dari sini paham dulu. Nah, tapi kita tes HIV, pasti hatinya negatif. Karena antibodi kita belum terbentuk. Setelah 3 bulan, biasanya baru terbentuk. Nah, tapi kalau yang kayak begitu, memang kami belum menyediakan untuk yang masyarakat umum. Jadi PrEP hanya bisa diberikan untuk 5 populasi kunci dan PrEP hanya bisa didapatkan di puskesmas. Karena ini dari Kemenkes, di obat bebas belum ada. Jadi masih dropping dari pemerintah dan memang diberikan program ini juga masih baru Bu, masih trial. Seberapa efektifkah ini PrEP ini saat ini? Gitu kan. Sekarang kadang-kadang ini dilema juga dari pemerintah. Ini PrEP pencegahan penularannya oke kita bisa redam. Makanya kan tadi pekerja seks perempuan turun kan. Tapi IMS kita naik. Dilema, infeksi menular seksualnya naik, sipilis naik. Sampai kita Jakarta Timur kekurangan obat sipilis. IMS-nya naik karena dia merasa sudah tidak beresiko. Akhirnya apa? IMS-nya lah yang naik. Ini yang jadi PR kita. Jadi sebenarnya bukan masalah PrEP, ARV. Yang harus kita rubah adalah perilakunya. Ini yang PR kita bersama. Sulit banget. Yang kita rubah, makanya kita yang harus kita sosialisasikan, merubah perilaku. Gitu kan. Mungkin kalau kita kenal jadi PHBS, yaitu tidak berganti-ganti pasangan. Lah, ini merubah perilaku ini kan yang tidak mudah. Jadi memang saat ini kami belum bisa menyediakan, baru ini. Jadi kalau mau nggak mau ya memang kita harus menghindari supaya tidak tertular ini. Kalau memang seumpama suaminya keluar kota nggak bisa, mau nggak mau ya kalau memang udah kepepet nih mau jajan katakanlah ya satu-satunya hanya menggunakan kondom. Nggak bisa ditawar lagi, ya mau satu-satunya untuk pencegahan ya hanya dengan kondom. Karena PrEP ini saat ini pemerintah hanya cuma bisa menyediakan untuk 5 populasi kunci ini yang kita terusin. Ada lagi? Udah? Oke. Oke. Sebelumnya selamat sore rekan-rekan ya. Saya karena yang kedua mungkin ada pertanyaan dari kami kalau misalkan orang tidak resiko tinggi itu mendapatkan PrEP itu mungkin aku sedikit menambahkan memang PrEP ini sasarannya untuk 5 populasi kunci ini yang memang faktor resikonya lebih besar seperti mereka kan aktif untuk melakukan seksual. Tapi kalau misalkan perilaku seksual kita beresiko, kita kan mungkin udah sejak 14 tahun nih, gitu. Kita ngomong masalah seksualitas kayak biasa mungkin. Nah, kalau perilaku kita beresiko, saat kita di screening sama dokter, itu kita bisa menjelaskan kalau misalkan kayak kemarin suatu hubungan beresiko, kita menggunakan alat kontrasepsi dan sebagainya, itu mungkin bisa dapat. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi screening dengan polytrichotomy testing atau HIV, kita diteskan dan di screening sama dokter itu kita tidak melakukan hubungan resiko itu nggak ada. Gitu. Karena memang ini program dari pemerintah dan jadi nggak bisa sembarangan. Kecuali kalau misalkan ada pasangan, memang awal ini ditujukan untuk pasangan diskordan. Jadi pasangan suaminya negatif, lakinya suaminya negatif, istrinya positif mungkin seperti itu. Nah, itu untuk program penyiapan. Tapi sekarang ini diluaskan lagi ke teman-teman populasi kunci. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin masalah tes ini sebenarnya bukan untuk 5 populasi kunci ini aja. Kita sebutnya populasi kunci karena mereka memang. Tapi bukan berarti pasangan suami istri juga itu tidak berisiko. Gitu. Karena memang standar pemerintah ini sekarang ada kasusnya kalau salah berapa pasangan suami istri banyak di tahun banyak. 2023 udah paling tinggi. Peningkatan HIV. Makanya tadi Tara bilang ada program DKI itu namanya SATER.
tes calon pengantin. Nah, jadi pasangan diteskan, tapi hasilnya itu konfidensial. Jadi pasangan itu saling dirahasiakan hasilnya. Ini proses ngobrol punya anak mungkin dengan cara konfidensial. Jadi kalau misalkan kita nggak ada melakukan hubungan beresiko, terus transfusi darah nggak sembarangan, nggak menggunakan alat kontrasepsi dan sebagainya. Jadi memang karena jumlahnya terbatas, jadi konsen ke kontrasepsi. Mungkin dari terima kasih Barat. Terima kasih. Terima kasih Ciko. Jadi ini, tapi mungkin ini kan juga kita kan masih trial ya untuk ini. Tidak menutup kemungkinan 2-3 tahun lagi ini PrEP ini juga dikembangkan untuk masyarakat umum gitu kan. Kita berharap juga gitu, siapapun kita berhak menggunakan PrEP karena tidak tahu nih pasangan kita kan nggak ngerti nih dia pernah cacat atau enggak gitu kan. Nah, mungkin itu kita harap mudah-mudahan pemerintah kita sudah mulai tidak ada efisiensi lagi, jadi bisa menambahkan untuk PrEP-nya. Gitu. Bisa kita lanjut? Oke. Potensi masalah HIV di tempat kerja yaitu usia produktif atau usia muda mendominasi prevalensi HIV, yaitu periode aktif dalam aktivitas seksual. Pekerja yang terpisah dari keluarga dikelilingi oleh industri hiburan yang mengiringi industri lainnya, minimnya informasi dan edukasi terkait dampak buruk perilaku seksual beresiko yang memicu peningkatan infeksi baru HIV. Ya. Dampak HIV di tempat kerja, situasi stigma dan diskriminasi akan memicu konflik yang mengganggu di hubungan kerja. Angka produktivitas akan menurun, potensi kehilangan sumber daya yang terampil mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun. Apa itu stigma? Stigma itu adalah cap buruk, label negatif, sebutan merendahkan. Jadi saat ini mitos-mitos yang ada di kita masih tinggi. Masih ada yang menyebutkan HIV/AIDS itu penyakit yang orang homo, LGBT itu kan, menular melalui sentuhan, serangga, ciuman, dan HIV merupakan kutukan penyakit kotor ini masih banyak di masyarakat kita. Dan kita tadi diskriminasi apa ini diskriminasi kan sebenarnya masuk juga dalam prinsip HAM. Kita tidak diskriminasi adalah mengucilkan. Diskriminasi berpotensi terjadi di mana? Terbesar memang di masyarakat kita karena masyarakat belum mengetahui cara penularan dan prinsip penularannya. Penyedia layanan kesehatan, jangan salah Bapak dan Ibu. Di layanan kesehatan pun masih sering terjadi stigma dan diskriminasi. Kami masih sering dapat laporan bahwa stigma diskriminasi di puskesmas, di rumah sakit masih tinggi juga. Di institusi lainnya, di pekerjaan, kemarin kita ada 2 kasus diputus pekerjaannya karena status HIV-nya. Ini yang kita lagi upayakan dengan LBHM untuk pemenuhan haknya dia. Mengapa terjadi informasi? Ya karena kurangnya informasi yang baik yang benar tentang HIV/AIDS dan kendala akses informasi. Karena kalau memang, makanya kami ini sedang lagi mengajukan ke Wali Kota Jakarta Timur untuk pembentukan surat edaran supaya kita bisa melakukan edukasi ke masyarakat di seluruh Jakarta Timur. Kita lagi berproses dengan pihak Wali Kota supaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi di wilayah kita. Apa sih yang terjadi apabila stigma dan diskriminasi itu masih ada? Ada yang tahu nggak? Kalau stigma dan diskriminasi ini seumpama ada nih, kami nih seumpama ini Ciko positif HIV. Apa sih yang dia terima? Akibatnya apa sih? Dikucilkan. Kalau dikucilkan, apakah Ciko berani datang ke puskesmas untuk berobat? Iya. Dan ini banyak terjadi. Karena dia takut diketahui statusnya, dia nggak mau berobat. Kadang mau berobat tapi di luar wilayahnya. Seumpama rumahnya Ciko di daerah Pasar Minggu. Dia berobatnya ke Tangerang. Supaya tidak ada tetangganya yang tahu. Kemarin telah terjadi di Jatinegara, ketahuan dia HIV positif, diusir sama warga. Akhirnya mau nggak mau saya obatin, saya minum paracetamol. Jadi tanpa mau nggak mau, saya pindahkan dulu ke rumah aman untuk melindungi ODIF tersebut. Dan ini habis ini ada tayangan
seberapa sih dampaknya orang yang kena, dia udah open status bahwa dia HIV positif tertular dari suaminya, dan dia tahu setelah suaminya meninggal anaknya pun positif. Saya obatin, saya minum paracetamol. Jadi tanpa perawatan dokter sama sekali. Sampai salah seorang ipar saya datang, ayo Dek Yoke ke rumah sakit. Apa enggak punya uang? Enggak, Mbok, saya enggak mau ke rumah sakit. Sampai akhirnya Februari 2010, terus salah seorang konselor itu yang merawat anak saya, dia bilang, mana mamanya? Saya bilang sama percuma, suster, lagi sebentar juga saya mati, saya bilang kayak gitu. Yurika, hidup mati itu diatur oleh Tuhan. Hari ini kamu dikasih kesempatan hidup, katanya Yurika pingin jaga anak-anak, katanya Yurika pingin dampingin anak-anak sampai tua. Katanya Yurika pingin nyekolahin anak-anak sampai tua. Terus, ya suster, tapi kan saya sakit, saya bilang gitu. Terus, Yurika masih ada obatnya. Ayo ambil kesempatan ini. Kamu punya kesempatan, kenapa nggak diambil kesempatan ini? Terus, akhirnya dengan seperti ibu dan anak, konselor itu memberikan nasihat sama saya mau akhirnya mau terapi. Jadi saya sudah mulai mau minum obat mulai Februari 2010 sampai saat ini. Pada saat September 2008, begitu tahu saya divonis HIV positif, saat itu saya menelpon ke semua keluarga saya dengan harapan saya dirangkul. Tapi ternyata kenyataan saya nggak diterima. Saya biasanya kalau pulang ke rumah di Surabaya, saya biasa cium tangan, tapi itu sekarang nggak pernah saya dapetin. Ya, cuman Om paling ya, cuman gitu. Terus nggak pernah dirangkul lagi, Mbak? Hanya 1-2 tante, adik-adiknya mama yang masih mau. Terus saya ingin datang ke rumah kakek. Di situ tante, saya disuruh keluar. Ya, tante nggak mau. Katanya kalau saya masuk virusnya bisa tertular sama dirinya dia, udaranya katanya ketularan virus saya. Sampai seperti itu, padahal dia seorang sarjana. Makanya setinggi apapun pendidikan seseorang, kalau dia tidak pernah mengenal edukasi tentang HIV/AIDS, nol besar. Makanya saya dari kecil saya menanamkan kepada anak-anak yang pertama dan yang kedua bahwa edukasi tentang HIV/AIDS itu sangat penting. Apalagi anak saya yang pertama dan kedua, mereka selalu saya tanamkan punya mama yang sakit, punya adik yang sakit. Jika adiknya berdarah atau jatuh, mereka saya kasih tahu, ambil kapas, kasih alkohol. Kalau ada tangan di tangan luka, jangan sekali-sekali dia mengambil untuk ngelap luka adiknya. Kasih kapas itu kepada adiknya. Kamu yang tenangkan adikmu. Jadi paling tidak biar saya tidak menularkan adiknya untuk anak-anak saya yang lainnya. Mbak Yoke ditolak keluarga, kalau anak Mbak Yoke yang paling kecil apakah juga mendapat perlakuan yang sama? Memang sih mereka tidak seperti itu menolaknya, hanya mereka memberikan hadiah-hadiah, tapi tetap juga nggak pernah mau salaman sama anak saya yang paling kecil. Saya dibilang sakit, ya, tapi mau berontak sama siapa? Terus saya punya adik-adik 3 orang di Surabaya. Jika mereka mau datang ke Bali, mereka suka
jadi bukan diancam, tapi mereka diberitahu untuk tidak usah mampir ke rumah saya, jangan mampir ke rumahnya Mbak Yoke. Kenapa? Ya Mbak Yoke kan sakit, nanti kamu ketularan. Tapi adik saya nggak pernah mau menghiraukan. Itu kakak saya, Mbak Yoke tetap kakak saya. Dan adik saya setiap datang, justru dia ambil tangan saya, dia peluk saya. Di situ jadi adik-adik saya lah kekuatan saya. Saya bisa bangkit. Terus anak-anak, jadi pandangan orang di sekitar saya mungkin kalau mengetahui saya HIV, saya bilang ini bukan aib, tapi saya hanya ingin menunjukkan sama orang-orang bahwa seorang penderita HIV/AIDS itu tidak mesti mati. HIV tidak sama dengan mati. Kami pun juga punya hak yang sama, yaitu hak hidup. Kami juga seperti anak saya yang paling kecil, dia juga berhak untuk sekolah. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan bahwa anak saya yang paling kecil masuk di salah satu TK di Denpasar dan dia diterima. Minimal dari sekolah si bungsu tidak ada penolakan? Tidak ada, cuman para orang tua ada 1-2 yang mengetahui yang saat itu pernah di salah satu rumah, Bu Yoga, tolong Nyoman jangan ditaruh di sini dulu. Lu kenapa? Ya soalnya orang-orang di sini sudah pada tahu kalau Nyoman begini. Oke. Dari sini kita tahu, jadi hening ya Ibu. Dari sini kita tahu kan dampaknya apa. Tingkat pendidikan tidak menjamin bahwa dia tahu tentang HIV dan AIDS. Makanya kita berkumpul di sini untuk belajar bersama tentang apa sih HIV itu AIDS, cara penularannya seperti apa, prinsip penularannya seperti apa. Karena ini contoh ini salah satu contoh, padahal di lapangan lebih banyak yang tragis lagi yang kita hadapin. Dia penolakan keluarganya, bahkan tadi saya sempat cerita bahwa ada yang diusir dari rumahnya, sampai kita bawa ke rumah aman dulu. Pak RT-nya nelponin saya, rumah amannya di mana? Sampai mau disamperin, udah ditaruh di rumah aman pun saya masih dikejar, Bu. Bahwa ini memang pemahaman ini yang harus kita sampaikan. Gitu. Anak sudah diusir, dikeluarin, udah saya ambil, saya aman, masih dikejar pula saya. Nah, dari sini makanya kami itu berpesan, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, pasti butuh bantuan Bapak, Ibu, dan semuanya pihak yang tentang penanggulangan HIV. Ya karena ini untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Sampai dia udah hampir putus asa, minta suntik mati saya aja. Karena dia udah merasa dunianya udah yang runtuh, karena memang HIV penyakit yang mematikan, dikucilkan, ini masih ada. Dari pesan kenapa sih saya ambil potong, sebenarnya panjang ini video. Kalau Ibu mau tahu cerita lengkapnya, Ibu bisa buka YouTube, ada. Ini memang saya potong, biar kita nggak lama. Dengan kayak begitu, untung masih ada keluarga yang masih mau menerima, menyemangatin, akhirnya dia mau berobat. Dan sampai saat ini dia masih sehat. Dan alhamdulillah pada aman semua, Bu. Teman kami itu ada yang sampai udah 30 tahun minum ARV, sampai saat ini masih sehat. Gitu. Apa sih yang harus kita lakukan dalam melakukan penanggulangan HIV ini di tempat kerja? Apalah? Pertama yaitu tidak melakukan stigma dan diskriminasi. Ini salah satu program kami. Makanya kami selain di tempat kerja, di sekolah, karena di Jakarta Timur kemarin kita juga ada yang anak mau dikeluarkan dari sekolah karena status HIV-nya. Di Jakarta Barat juga ada, rata-rata di setiap wilayah ada. Ini yang di Jakarta aja masih ada anak yang disuruh keluar karena status HIV-nya. Orang yang dengan HIV, ODIF, ataupun AIDS tidak perlu dikucilkan atau diasingkan, mereka dapat hidup seperti biasa di tengah-tengah kita. Karena saya aja kadang-kadang kalau ngumpul semuanya, saya itu nggak bisa, ini yang HIV siapa? Kadang-kadang saya nanya sama Ciko, dia ARV nggak? Gitu kan. Kadang-kadang cuma iseng aja, cuma pengen tahu, saya benar-benar memastikan. Memang saya tidak bisa, saya aja yang tiap hari ketemu orang HIV nggak bisa membedakan. Karena secara fisik itu tidak bisa, cuman hanya dari tes darah. Ya kan?
Jadi kita tidak perlu mengkucilkan karena dulu itu sempat waktu COVID ini masih ada kejadian di Jakarta Selatan dan kebetulan dia adalah adik Pak RT. Dia dikucilkan, dikurung di kamar, cuma dipakein pampers, makan pun dilempar. Akhirnya ada salah satu LSM yang tahu, kita koordinasi dengan rumah sakit karena lagi COVID kita harus pakai OPD lengkap. Itu sudah yang tinggal tulang semuanya, dia kena TB juga, nggak diobati. Jadi dikurung, di foto, saya ngelihat fotonya udah miris. Sampai saya nggak berani menampilkan di sini. Itu benar-benar masih kejadian waktu COVID-nya kan belum lama. Di Jakarta masih ada kayak gitu, dikurung, makanan pun dilempar. Sudah benar-benar tidak berperi kemanusiaan kalau kita. Tapi ini kenyataan yang ada di lapangan kami menemukan. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Pasar Minggu, kita rawat, seminggu kemudian dia meninggal. Kayak begitu kan kasihan, harusnya kita bisa obatin, dia bisa bekerja, tapi kita masih banyak menemukan yang seperti itu. Dikucilkan, diasingkan dengan keluarga sendiri. Dengan saya Ibu Yudika juga keluarganya ada yang berpendidikan pun tidak berpengaruh kan. Ini juga RT, adanya Pak RT yang dikurung. Nah, gimana yang tidak berpendidikan? Nah, yang punya pendidikan aja masih belum tentu bisa menerima orang dengan HIV. Apabila mengetahui orang dengan HIV, segera bantu dan dampingi untuk mendapatkan akses kesehatan. Di sini saat ini alhamdulillah di DKI Jakarta 10 puskesmas kecamatan sudah ada tes HIV, PrEP juga ada, dan itu semua gratis ya. ARV-nya pun juga gratis. Jadi kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab meminta imbalan, tolong segera dilaporkan. Karena sebenarnya pemerintah memberikan ini semuanya gratis. Dari pemeriksaan, dari tes, dari obat, sampai PrEP pun semua gratis, tidak dipungut biaya. Mungkin ada bayar. PrEP itu biasanya setelah 1 bulan PrEP, dia ada pemeriksaan lab lanjutan, itu baru berbayar. Tapi obatnya tidak berbayar. Oke, cegah HIV dan AIDS dengan cara yang efektif, hindari hubungan seks di luar nikah, serta jauhin narkoba. Terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ini ada nomor telepon saya, mungkin kalau ada yang malu-malu bertanya, atau mungkin yang ada di online ada yang bertanya, malu nggak enak, nggak sempat karena kita keterbatasan waktu, bisa menghubungi kami. Kalau mungkin ada saudaranya, atau oh iya tadi ada titipan pesan dari Bu Rere, kalau ada yang mau tes HIV, kami bersedia, ada nanti dikoordinasikan dengan Bu. Dan nanti kalau yang perempuan, kami juga menyediakan adanya tes HPV DNA. Nanti kita bikin satu paket, soalnya kan HPV DNA ini kan saat ini memang lagi digencarkan pemerintah untuk mengurangi kanker serviks gitu kan ya. Jadi kita selain tes HIV bisa dengan HPV DNA. Jadi kalau ada yang bersedia mengikuti tes, mungkin nanti bisa menghubungin Bu Rere. Ya Bu Inge, ada yang ditanyakan? Iya. Ada kita HIV supaya ini bisa lebih lanjut ya. Karena kan saat ini ada obat yang bisa membantu untuk menekan perkembangan virus tersebut. Kalau kita tidak memiliki kesempatan, ya pasti akan ada seperti tadi contoh kasus ya, sampai akhirnya meninggal dunia karena sudah menjadi Menjadi AIDS, iya. Gitu ya. Iya. Keluarga ya. Kalau keluarga saya suaminya meninggal, tapi sampai sekarang istrinya masih malah sekarang dia berkeluarga kembali. Itu mungkin salah satu contoh kita memberikan dia kesempatan untuk bisa tetap hidup ya. Iya. Karena sampai sekarang sudah 12 tahun suaminya meninggal, tapi sampai sekarang dia masih sekarang sudah berkeluarga. Nah, alhamdulillah. Berarti juga subuh bisa memberikan kesempatan kepada orang yang ternyata yang terkena HIV. Ya, infeksi
Ya, terima kasih Bu Inge. Nah, itu kan salah satu contoh. Jadi kan kita kalau memberikan kesempatan, jadi kan dia malah kita kan membantu bahwa dia masih punya kesempatan hidup kok. Kita mempunyai hak yang sama, bahwa kita masih bisa membantu bahwa orang itu mempunyai hak yang sama kita. Dia juga berhak masih bersekolah, bekerja, karena nggak ada pengaruhnya buat dia. Kalau dia rutin minum obat, dia sehat kok. Malah pebasket dunia. Minum ARV dia melakukan menjadi atlet basket. Dia udah kalau di luar udah bebas ya, open status sudah biasa, tapi di kita kan masih belum bisa. Kami menampilkan narasumber itu juga yang sudah memang open status. Mungkin kalau mau mendengar lagi, kalau pengen tahu lagi, ngulik lagi, itu ada di websitenya Wali Kota Jakarta Timur yang khas kemarin. Kami juga ada talk show sama orang yang dengan HIV. Gimana perjuangannya dia dengan anak yang HIV, itu kami tampilkan juga. Ada juga kemarin. Ini bentuk konkret sebenarnya pemerintah sudah cukup baik dalam penanggulangan HIV, tinggal kita gimana sih berperan dalam hal penanggulangan HIV ini tersebut. Ya, itu contoh kecilnya apa? Kita memberikan informasi HIV yang terdekat dulu ke keluarga, ke anak istri, ke tetangga, kalau sambil beli sayur atau apa. Jadi jangan sampai itu dikucilkan. Itu aja pesan dari saya. Ada pertanyaan yang lainnya? Baik, kita berikan applause dulu ya ke Bu Ratna untuk pematerinya. Ada Mbak Widya ingin bertanya, silakan. Saya mana ya? Tahu saya dari bagaimana dengan kalau dia ingin punya anak, itu programnya disesuaikan atau ada pencegahan lainnya? Oke. Jadi ini statusnya suami istri positif, tapi pengen punya program anak. Iya. Oke. Terima kasih, Mbak siapa? Widya. Jadi begini, memang ada program PMCCT untuk ibu ke anak, pencegahan penularan HIV ke ibu dan anak. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kalau yang baru mau menikah ada CATEN, karena untuk mencegah penularan HIV supaya tahu status dari awal untuk melakukan terapi. Kayak suami istri pun, jadi suami istri kalau dua-duanya positif, setiap melakukan hubungan itu juga wajib menggunakan kondom. Karena biar nggak tukar-tukeran virusnya. Karena virusnya satu orang dengan satu orang lain kan beda-beda. Ya kan kemungkinan bisa jadi yang suaminya ini 2, istrinya baru ini 1 kan bisa terjadi juga. Makanya kenapa kalau dan orang yang dengan HIV itu setiap setahun sekali kita ada tes lagi yaitu namanya viral load. Itu untuk mengetahui seberapa banyak virus yang ada di tubuh kita. Itu salah satu indikator pengobatan untuk ngecek apakah ARV-nya ini bekerja efektif di tubuh dia ataukah tidak. Nah, biasanya program untuk ibu mau hamil, suami istri tersebut harus minum ARV dulu dan viral load virusnya sudah tersupresi dulu. Sampai yang ditentukan oleh dokter, kalau sudah aman, viral load-nya sudah bagus, baru boleh melakukan hubungan suami istri tanpa kondom. Baru akhirnya dia bisa juga program hamil, habis itu baru dia bisa melakukan program hamilnya nanti untuk mencegah penularan ke anak. Tetap minum ARV. Mau sebelum, sesudah minum. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal, ARV ini kita nggak minum sebulan, dia sudah hidup kembali. Berarti yang tadinya sudah tersupresi, sudah tidur, berarti otomatis bangun lagi dong. Dan nanti beresiko pada saat proses persalinan. Kalau dia tidak minum obat sebelumnya, ada kemungkinan. Biasanya ada juga treatmentnya untuk anak dengan orang tua HIV, itu ada treatmentnya juga, ada profilaksisnya juga. Baru lahir juga dikasih juga. Ada penanganan khusus, nanti setelah 3 bulan diperiksa lagi sama dokter, apakah anak ini negatif. Jadi memang dari sebelum hamil sudah diatur,
Saat hamil pun juga tetap ada terapinya. Setelah hamil ada terapinya juga. Tadi ada air susu ibu. Kalau virusnya sudah tersupresi kan tidak bisa menularkan ke anak. Dan air susu ibu itu juga nggak sekali menyusui langsung tertular juga, walaupun seumpama dengan ibu yang positif. Dengan jumlah yang lama baru bisa menularkan. Gitu. Kalau air susu ibu. Jadi kalau khusus untuk yang program hamil, ini kalau yang kita berbicara untuk kasus yang udah tahu statusnya sebelum program hamil kan ya. Jadi memang harus dua-duanya terapi dulu ARV sampai virusnya tersupresi, viral loadnya sudah virusnya yang ada di tubuhnya sudah sedikit, baru dia diperbolehkan sama dokter melakukan hubungan suami istri tanpa kondom untuk proses kehamilannya, dan dia kehamilannya bisa berjalan dengan yang normal dan tidak melungakan sesar ya, karena dia kalau virusnya sudah tersupresi, nggak harus sesar juga sebenarnya sudah bisa kita lakukan. Dan anaknya negatif banyak. Di kita sudah terbukti orang tua dua-duanya HIV pun anaknya banyak kok yang negatif. Yang saya ceritain tadi, ibunya positif, suaminya tadinya suami istri positif, suaminya meninggal. Dia menikah lagi dengan suami seperti contohnya Bu Ina tadi. Dia teman kami itu anaknya yang satu positif karena dari suami sebelumnya positif. Anak kedua dan ketiganya negatif karena dia sudah minum ARV secara rutin. Suaminya sampai detik ini negatif dan anak-anaknya negatif. Jadi dia hanya dia dengan anaknya yang dengan suami sebelumnya yang positif 2 orang di rumah tersebut. Makanya harus dalam pengawasan dokter. Selama ini kalau kita minum obat biasanya kan ada ginjal, ada liver, tapi sampai saat ini alhamdulillah orang-orang yang minum HIV sampai puluhan tahun masih aman. Dan saat ini terbukti walaupun ibunya minum ARV, anaknya sehat. Masih udah banyak yang terjadi, anaknya sehat, malah sekarang udah SD, sehat. Menjawab ya Mbak Widya ya, komplit sekali ya semuanya. Thank you Bu Ratna. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan ya Bu, karena waktu kita kayaknya sudah di penghujung acara. Ada pertanyaan dari chat dari Mbak Marina Tamara. Ini, apakah bayi balita yang terinfeksi dari orang tua bisa disembuhkan permanen? Pertanyaan pertama. Kemudian jika terdapat indikasi, boleh di-show Mbak Anissa? Lebih besar ya. Oke, jika pertanyaan keduanya, jika terindikasi tindakan yang sesuai dan tepat untuk mencari bantuan atau terapinya seperti apa jika tempat tinggalnya jauh dari layanan kesehatan. Seperti itu, Bu Ratna, mohon dijawab, silahkan. Terima kasih dengan Mbak Marina. Mbak Marina, gitu kan ya. Apakah bayi yang terinfeksi, orang tuanya tadi sudah diceritakan sebelumnya ya. Jadi kalau orang tuanya positif HIV, ya kita sekarang prinsip HIV-nya dulu. HIV cuma bisa cuma bisa ditekan virusnya, tidak bisa disembuhkan. Jadi pertanyaan bisa disembuhkan secara permanen, tidak bisa untuk orang yang HIV positif. Tapi ini pertanyaan apakah bisa terinfeksi dari orang yang bisa disembuhkan permanen. Tapi kalau bayinya negatif, berarti kan enggak. Ini pertanyaannya kan orang tuanya. Kalau dia tidak menularkan, ya bayinya tidak akan tertular. Sedangkan orang tua yang positif itu tidak bisa disembuhkan secara permanen. Yang bisa adalah dikontrol, ditekan virus HIV-nya. Itu. Yang kedua, bagaimana jika terdapat orang HIV, tindakan yang sesuai dan yang tepat untuk mencari bantuan. Terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Apabila Bapak dan Ibu semuanya ada menemukan orang dengan HIV, segera dibawa ke puskesmas. Oke. Kalau yang ini Bu jauh, Bu katanya Bu jauh. Ya. Gitu. Karena gini, kalaupun ada yang seumpamanya jauh, kami kebetulan
mungkin kami memang banyak terutama di luar Jakarta ya yang jauh. Karena kami juga sebenarnya kemarin itu kita ada perkumpulan advokasi se-Indonesia, itu juga ada yang mengeluhkan, apalagi yang di Lampung itu masih ada yang harusin, dan itu pun biasanya ada petugas kami, petugas lapangan kami yang membantu mengambilkan obat tersebut. Karena kami saya punya dampingan tadinya di Jakarta, dia pernah pindah ke Lampung karena orang tuanya sakit. Dia putus obat selama 2 bulan. Saya telepon, kok kamu nggak balik ke layanan? Saya sekarang di Lampung, Bu, jauh dari puskesmas, saya nggak bisa ambil obat. Akhirnya saya berkoordinasi dengan teman kami, makanya kita butuh berjejaring. Kami menelpon teman kami yang ada di Lampung, akhirnya teman kami yang mengambilkan obat dari puskesmas, diberikan ke orang tersebut. Tapi pertama kita jemput dulu nih, karena kan dia udah harus follow up nih, udah kita masih punya alternatif, masih bisa kalau 1 bulan kita bantu dikirim lewat paket. Bahkan kita pernah ngirimin ke luar negeri ya Ciko ya. Nih. Oke. Mungkin tadi apakah baik dari deteksi dari orang tua bisa disembuhkan? Ya benar, bahwa HIV itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa ditekan virusnya obat antiretroviral. Sebenarnya untuk penularan tadi sama Mbak yang sampaikan bahwa penularan itu sebenarnya bisa ditekan. Kita ada program namanya U sama dengan U sama dengan U atau jadi tidak menularkan, tidak juga meneruskan. Gitu. Jadi kalau misalkan orang yang HIV, kita sebutnya COVID, itu sakit konsumsi obat ARV, virusnya sudah hidup dan sudah tidak bisa menularkan. Dan suami istri, misalkan pasangan suami positif, suaminya positif, istrinya positif, saat dia terapi obat ARV-nya bagus, anaknya lahir dengan beda. Gitu. Apalagi kalau misalkan pasangan diskordan tadi kan juga. Gitu. Makanya kalau misalkan pasangan istri positif, suaminya positif, istri positif, itu konsultasi berdokter. Yang berkaitan secara teratur, tidak pernah bolong dan sebagainya. Itu mungkin yang karena kita ada program yang namanya U sama dengan U. Lalu bagaimana tidak ada apa-apa peristiwa HIV di lingkungan kita biasanya ada alat screening. Gitu. Itu bisa dapat rapor. Ada alat screening namanya one stop OVT. Itu bentuknya oral. Itu bisa bentuknya daftar. Tapi namanya screening itu pasti nanti orang pasti bakal depresi. Kalau misalkan hasilnya jelek, itu banyak buka status itu kan pasti. Lalu mesti kemana nih? Hubungi kemana dan sebagainya. Baik lagi cari lagi. Baik ini yang memang tersedia layanan PDP atau layanan HIV atau teman-teman dari saya. Memang saya sendiri dari ilmu, dari PKBI, itu berjaring. Kita nasional bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi di setiap wilayah terpencil memang kita ada dari NGO yang tugasnya membantu teman-teman yang memang akses sampai waktu aja kita ada di seorang tempat. Manowari ada. Ini jalannya pengiriman obat, proses pengawasan. Gitu. Jadi kalau usah takut teman-teman, kalau screening awal kalau seperti boleh teman-teman yang pakai resiko screening aja di alat itu ada, online pun juga ada. Gitu. Tapi ingat masih dampingin. Kalau nggak didampingin takutnya jadi depresi saat kalau tes. Takutnya hasilnya positif. Bisa screening lebih awal orang gitu. OVT. Atau yang berdarah yang gitu. Tapi kalau misalnya memang hasilnya jelek, tarik layanan kesehatan, minta bantuan pengobatan. Kalau misalnya hasilnya bagus, pertahankan dan menggunakan apa proses. Kalau misalkan memang yang berubah beresiko, kalau misalkan memang harus suntik, kalau bisa ya harus suntik steril atau tes darah yang tempat-tempat transfusi darah yang memang terpercaya. Oke. Ya, makasih Ciko. Jadi saya tambahkan lagi, mungkin kalau ada karena ini ada di cabang ya Bu Rere ya.
kalau memang ada ditemukan atau saudara yang positif atau keluarga, tadi saya sudah disampaikan ada nomor telepon saya, bisa dihubungin kapan saja, karena kami berjejaring di IAC, Indonesian AIDS Coalition itu di bawahnya ada 34 distrik. Kami punya petugas lapangan ada 34 di seluruh Indonesia. Di Manowari ada, di Papua ada, di Sorong pun ada, di Manado ada. Jadi kalau seandainya membutuhkan bantuan, bisa menghubungi saya, nanti kami akan meneruskan ke teman-teman yang ada di daerah. Sama contohnya yang tadi saya, dampingan kami yang di Jakarta, pindah ke Lampung pun masih bisa kita tracking, kita bantu untuk memberikan obatnya. Jadi buat sama-sama. juga persoalan tidak sembuh juga ya. Kami juga ketemu karena kita kuliah. Oke. Baik teman-teman, ada yang pertanyaan bisa kan? Cuma saran aja. Kalau untuk nomor telepon dari belakang bisa lagi teman-teman dicatat, bisa screenshot atau bisa mencatat, karena ini kan penting juga ya, karena teman-teman mencatat lagi kita kan ada mencatat sebelum dosa yang mereka teman-teman di sana itu lebih percaya diri untuk lapor. Kita lapornya Mas kita tadi ada diskriminasi atau kalau bisa lagi untuk nomor teleponnya tadi, nomor telepon belakang, biar teman-teman misalkan bisa atau misalkan. Saya share Pak materinya juga kok. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi nanti saya izin, tapi nanti kami juga bersama dengan Bu Inga, jadi data pribadi juga Bu Raka. Jadi nanti kalau mereka ada yang kesulitan bisa kontak saya, Bu Inga juga. Atau Pak Sony, kami juga di sini. Baik, oke, Ibu, karena waktu sudah mendekati jam 4, mungkin saya buka pertanyaan lagi, tapi di online mungkin ada yang bertanyakan apa di online? Oke, tidak ada ya. Baik, tak terasa kita dari kunjung acara Ibu. Nah, terima kasih untuk banyak supportnya. Terima kasih dari jaringnya yang berdatang juga ya. Oke, nah ini kita juga ada informasi teknik kita sebelum. Silakan teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di online untuk mengisi evaluasi kita. Ini adalah manfaat untuk next webinar kita ya. Jadi kalau ada yang topik-topik yang ingin di Pak, mungkin dong topik ini menarik nih, ada yang boleh silakan. Nanti kami akan mencarikan narasumbernya. Termasuk buat ini kami juga carikan narasumbernya. Ada nggak yang apa ya? Oh ada kita cari sebenarnya, ya. Jadi silakan teman-teman melakukan mengisi informasi ini, dan saya juga tadi coba berespon sedikit itu ya. Jadi kalau yang Ibu sampaikan tadi, semua yang Ibu sampaikan tadi ilmu bahwasanya sangat bermanfaat. Ibu terima kasih untuk pencegahan hidup dengan keluarga AIDS di tempat kerja. Kemudian juga ini edukasi bermanfaat juga, semoga materi juga bisa disampaikan juga ya. Jadi kalau kalian lingkungan kerja yang lebih peduli, lebih mendukung di industri tadi ya, kalau kita diskriminasi. Kami harapkan untuk semua peserta juga bisa meneruskan masih ini ke tempat kerja masing-masing, baik dalam bentuk informasi share materi ataupun dengan kerja teman-teman atau koleganya di rumah tadi ya. Karena tadi Bu Rama juga sampaikan keluarganya boleh kok. Jadi hari bulan itu tidak boleh dengan masalah lain dijadikan. Kalau di luar kota, benar juga langsung dijamin juga, gitu ya. Baik, nah nanti waktu setiap tapi juga ada recording acara ini, jika nanti ingin disaksikan kembali, bisa juga nanti dilihat kembali ya. Akhir kata, saya ditutup udah Pak, terima kasih untuk hari ini, dan semoga informasi ini benar-benar bisa menjadi manfaat juga buat kami, dan kebijakan yang sudah sekarang lakukan juga terus kami jalankan, dan mohon dukungannya juga Ibu ya. Ada karena saya izin berdiri dari saya menjelaskan sebelumnya, nanti informasi mengenai seminar akan kami informasikan dari berikutnya ya. Nanti bulan depan ada 2 sudah. Akan sampaikan di email dari SDM Nasional. Terima kasih, selamat sore, salam kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.